A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa qamu sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liyuwafiyahum ujurahum wa yajiduhum min fadlih innahu ghafurur syakur. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Santriwan, santriwati dan pendengar Kurma rahimakumullah. Di malam yang ke-13 di bulan suci ini, alhamdulillah kita masih dapat bersama berkumpul di Masjid Al-Mubarak, di majlis yang penuh dengan barokah ini. Di bulan Al-Mubarak juga, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keberkahan dalam hidup ini, keberkahan di dalam rezeki, keberkahan di dalam segala hal yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Santriwan, santriwati dan jamaah Kurma rahimakumullah. Bulan puasa, bulan kita untuk berlomba-lomba meraih hasil sebanyak-banyaknya. Karena bulan ini adalah bulan yang disebut dengan bulannya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajab, bulan Allah. Sa'ban, bulan Rasulullah. Puasa, bulan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajab, bulan menanam. Sa'ban, bulan merawat. Adapun puasa adalah bulan untuk memetik hasil. Maka alangkah beruntung bagi orang-orang yang mengambil manfaat sebanyak-banyaknya di bulan ini, dan alangkah ruginya bagi orang yang menyia-nyiakannya. Santriwan, santriwati dan jamaah Kurma rahimakumullah. Salah satu amalan yang harus selalu kita jaga di bulan ini adalah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini orang yang membaca Al-Quran, dia adalah golongan orang yang termasuk kepada
keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kana yarju liqa Allahi ta'ala fal yukrim ahlallahi. Kila ya Rasulullah halillahi azza wa jalla ahlun? Qala na'am. Kila man hum ya Rasulullah? Qala ahlullah fid dunya alladzina yaqra'ul Qur'an. Ala man akramahum faqad akramahullah wa atahul jannah. Wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Ya Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akramu min hamilil Qur'an. Ala wa inna hamilal Qur'an indallah akramu min kulli ahadin ilal anbiya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allahumma ia berkata, kata beliau, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man kana yarjul liqa Allahi, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka syaratnya fal yukrim ahlallah, muliakanlah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlun, apakah Allah memiliki keluarga? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am, betul, Allah memiliki keluarga. Rasul Shallallahu alaihi wasallam ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang menjadi keluarga Allah? Rasul menjawab, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Maka ketika kita ingin menjadi keluarga Allah, maka jagalah selalu, istiqomahkan selalu untuk membaca Al-Qur'an. Lebih-lebih di bulan yang penuh dengan berkah ini. Karena ini bulan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ala man akramahum faqad akramahullah wa atahul jannah. Perhatikan sama kalian. Kata Rasulullah, siapa memuliakan mereka, memuliakan keluarga Allah, memuliakan orang yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahala orang memuliakan yang membaca Al-Quran, Allah jamin dengan apa? Dengan dimuliakan oleh Allah dan diberikan oleh Allah surga. Jadi bagaimana kalau orang menghinakan kepada orang-orang yang menjadi keluarga Allah, kepada orang yang membaca Al-Quran, kepada orang yang mempelajari Al-Quran? Wa man ahanahum faqad ahanahullahu wa adkhalahun nar. Barang siapa yang menghinakan dia kepada keluarga Allah, menghinakan dia kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengkaji Al-Quran, maka Allah akan menghinakan dia dan Allah akan memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati kita mencaci maki kepada orang-orang yang
mempelajari kepada orang-orang yang membaca terhadap Al-Quran. Lebih kepada orang yang mengajarkan Al-Quran. Santriwan, santriwati dan jamaah kurma rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Abi Hurairah, malah ada yang lebih mulia di dunia ini dan tidak ada derajat kemuliaannya mengimbangi kecuali yang dapat mengimbangi dia adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang hafal Al-Quran. Maka kata Nabi kepada Abi Hurairah, ya Abu Hurairah, ma indallah ahadun akramu min hamilil Quran. Tidak ada di pandangan Allah Subhanahu wa taala seorang pun yang lebih mulia daripada orang yang hafal Al-Quran. Ala wa inna milal Quran indallahi akramu min kulli ahadin. Perhatikan bahwa sesungguhnya orang yang hafal Al-Quran di sisi Allah akramu min kulli ahadin. Derajatnya mulia dari setiap orang lain. Ilal anbiya kecuali para nabi. Artinya kemuliaan orang-orang yang hafal Al-Quran tidak ada yang melebihi kemuliaannya kecuali para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu, wahai santriwan, santriwati dan para jamaah kurma, melalui keterangan ini yang pertama dapat kita ambil adalah istiqomahkan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya. Yang kedua, muliakan mereka karena orang yang memuliakan akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang memuliakan mereka akan diberikan oleh Allah surga. Yang ketiga, hati-hati jangan sampai kita menghinakan kepada mereka, mencaci maki orang yang mempelajari Al-Quran, apalagi yang mengajarkan Al-Quran, mencaci maki orang yang membaca Al-Quran. Karena orang-orang yang mencaci maki, menghinakan, merendahkan orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, semampu kita hafal Al-Quran. Kalau mampu ya 30 juz hafal semua, tapi paling tidak ya juz amma hafal, ya Fatihah hafal, awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah hafal. Jangan sama sekali tidak ada satupun dari surat Al-Quran yang hafal. Mungkin ini yang dapat kita bahas di kurma malam ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.